Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pinginnya untuk video kali ini saya melanjutkan untuk mengulas dua partai yang tersisa di babak ketiga yang belum kita ulas kawan. Tapi rasanya kok nggak enak mengulas permainan remis 3 kali berturut-turut. Jadi saya putuskan untuk bergeser sedikit ke turnamen kelas menengah kawan yang ada di Armenia, yaitu Stepan Avagian Memorial 2022. Di mana turnamen ini adalah turnamen klasik diikuti oleh 5 pemain tuan rumah dan sisanya adalah 5 dari berbagai negara. Total ada 10 pemain. Dan game yang akan saya ulas ini saya pilih dari permainannya Nihal Sarin. Game ini cukup menarik kawan, dengan tema bagaimana menyisir pertahanan lawan lewat kanan tanpa melakukan rokade. Bagaimanakah ide dari Nihal Sarin ini? Langsung kita ke atas papan. Di sini Nihal Sarin pegang putih mengawali dengan pion D4. Dibalas dengan kuda F6. Tidak melanjutkan dengan pion C4 kawan. Dia melanjutkan dengan kuda F3 terlebih dahulu, dibalas dengan pion D5. Kita temui Queen Pawn game variasi simetrikal. Di sini pion C3 dimainkan terlebih dahulu dan pion E6 jelas membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah apakah ke peta D6 ataupun ke peta E7. Di sini gajah F4 menghadang pergerakan gajah D6. Gajah tetap dimainkan ke peta D6. Memang cukup menarik, coba perhatikan. Bagi kalian yang suka pembukaan London System pasti sangat familiar dengan posisi gajah F4 ini. London System didahului tadi adalah gajah F4 merupakan langkah kedua kawan, bukan langkah keempat ini. Ya, memang strukturnya hampir sama, nanti kelihatannya pion E3 akan dimainkan dan membentuk piramida pion yang solid nanti kawan. Gajah D6 tadi oleh hitam, lawannya adalah Grandmaster asal Armenia yaitu Manuel Petrosyan, bukan Tigran Petrosyan kawan. Selanjutnya di sini pion E3 menolak pertukaran dan hitam juga tidak melanjutkan pertukaran, terlebih dahulu mengamankan rajanya rokade. Kuda B berkembang ke D2 dan sekarang terjadi pertukaran gajah gelap. Pion putih bertumpuk di lajur F sekarang, pion B6. Ingin mengeluarkan gajahnya apakah di Viacento atau langsung keluar kembali lagi menantang pertukaran gajah? Karena memang tidak mungkin untuk membuka diagonal ini kawan. Karena pion ini sangat sulit untuk didorong, berarti dia harus mengorbankan pion. Di sini peta E5 ini cukup kuat dari kedua pion putih ataupun didukung dengan kudanya juga. Dan di posisi ini kawan, kira-kira langkah terkuat apa yang bisa diambil oleh putih? Apakah kuda ke peta pusat kawan? Ini cukup bagus juga. Atau menggeser beteng ke lajur C, persiapan untuk membuka lajur C juga bagus. Tapi di posisi ini kawan, langkah engine adalah pion H4. Dan kebanyakan juga di game-game terdahulu pion H4 ini dimainkan kawan. Dan inilah pilihan Nihal Sarin, pion H4. Jelas untuk mendorong pion ini kawan untuk membuka lajur H bagi betengnya nanti. Dan berikutnya pion C5, balasan terbaik di posisi ini menantang pertukaran pion. Ditolak, pion tetap didorong maju ke H5. Dan di sini patutnya juga pion ini bisa dimainkan oleh hitam. Di game sebelumnya kawan, hitam bermain dengan variasi ini, permainan berakhir miss. Tapi di sini hitam memilih dengan langkah menteri ke D6, incar pion F4. Dan posisi ini sudah pernah tercapai sebelumnya kawan, hanya ada satu game, di mana putih membalas dengan pion G3, hitam membalas dengan A6. Dengan variasi ini kawan, hitam menang saat itu. Tapi tidak kali ini kawan, dari Nihal Sarin memilih langsung memainkan pion H6. Dan ini merupakan langkah atau ide baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Tidak mungkin hitam akan meladeni pion pukul pion, nanti rajanya akan semakin terbuka. Pion G6 balasan terbaik dari hitam, dan barulah sekarang pion G3 memperkuat posisi pion F4-nya. Gajah berkembang ke peta B7, pilihan terbaik bagi hitam, tapi hitam memilih dengan pion A5. Dan gajah ini berkembang ke peta B5 juga pilihan terbaik bagi putih. Nihal Sarin memilih pion A3. Kuda C6 sekarang dan gajah D3. Gajah A6 menantang pertukaran gajah terang. Ditolak menteri E2. Ingin menukarkan gajah di peta D3 agar menterinya juga segera keluar kawan di sini dan langsung diterima. Tadi melakukan pertukaran langsung merupakan pilihan terbaik. Di sini gajah pukul gajah dipukul balik oleh menteri
Dan pada posisi ini kawan terlihat permainan cukup tertutup di petak pusat. Ya, ini merupakan taktik menunggu dari Nihal Sarin, tidak mencoba untuk membuka permainan kawan. Memang cukup masif para pion hitam ini di sentral ini, kontrolnya cukup kuat, khususnya petak-petak ini, outpost ini kawan, yang nanti bisa dimanfaatkan juga oleh kuda hitam yang ada di petak F6 ini. Di sini kawan, bagi hitam patutnya segera mengaktifkan betengnya terlebih dahulu sebelum membuka lajur-lajur. Apakah lajur C ataupun lajur E kawan. Lajur E cukup sulit kawan untuk dibuka. Dan di sini langkah terbaik harusnya dia beteng F bisa bergeser ataupun kuda ini manuver ke peta E7 ataupun pion ini bahkan bisa dimainkan untuk mendapatkan ruang. Tapi di sini langsung bermain dengan pion C pukul pion D4 membuka permainan. Dipukul balik dengan kuda menantang pertukaran, tantangan ditolak, kuda mundur ke peta E7. Beteng A bergeser ke E8 ataupun beteng F bergeser ke E8 merupakan pilihan terbaik, atau bahkan kuda ke D7 kawan. Di sini kuda C ke E7 pilihan Petrosian dan Raja Putih F1 langkah terbaik. Tanpa melakukan rokade lagi kawan, beteng tetap memberikan tekanan, memberikan kontrol di lajur H. Raja persiapan juga naik jika diperlukan agar betengnya nanti juga bisa keluar juga ke lajur E, atau mempersiapkan beteng A bergeser ke lajur E. Kuda F5 tantang hitam, menantang pertukaran kuda di peta F5. Di posisi ini kawan, sekali lagi mengeluarkan beteng ini perlu diperhatikan juga oleh hitam, atau bermain dengan beteng bergeser ke lajur C atau bahkan memainkan pion A4. Di sini kuda memilih lompat ke peta F5 dan ini dimanfaatkan oleh Nihal Sarin untuk bertukar kuda. Nanti kuda siap lompat ke F3 menempati peta ini atau lompat ke peta ini kawan, mempunyai kuda lagi di peta sentral nanti kawan. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa hitam juga persiapan untuk mendapatkan outpost di peta E4 jika kuda ini pindah. Dipukul balik menggunakan pion E, tidak mungkin dipukul balik menggunakan pion G karena nanti rajanya akan semakin terbuka. Dan coba lihat sekarang kawan, hitam mempunyai outpost yang cukup bagus di peta E4 bagi kuda karena mendapatkan 2 kali dukungan dari pion-pionnya kawan. Tapi mungkin inilah yang tidak diperhatikan oleh hitam saat melompatkan kudanya tadi ke peta F5 ini. Di sini langkah terbaik raja ke peta G2 ataupun juga beteng langsung ke E1 kawan. Tapi Nihal Sarin memilih mensentralisasi menterinya, memberikan ancaman di sini kawan jika kuda ini pindah. Jadi kuda hitam tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pergerakan ke peta E4 ini, menjadi monster di peta E4 ini kawan. Dan juga Menteri Putih ini sedang mengincar pion ini kawan. Jadi ada 2 tekanan yang diterima oleh hitam sehingga menterinya ini sulit untuk bergerak ke peta yang lain, tetap menjaga pion, tetap menjaga kuda. Dan di sini langkah terbaik bagi hitam menurut engine masih tetap menggeser beteng ini ke lajur E kawan, untuk mempersiapkan pertarungan di lajur E apabila beteng putih digeser ke lajur E kawan. Mau beteng F ataupun beteng A digeser ke lajur E ini kawan. Tapi Petrosian memilih bermain dengan pion B5 yang merupakan langkah kesalahan, langsung dimanfaatkan Nihal Sarin dengan pion G4 langkah terbaik, membuat langkah pengorbanan. Mau diambil oleh kuda, skakmat 1 langkah di sini kawan. Dan di sini hitam memilih dengan beteng F bergeser ke D8, berkoneksi dengan menterinya kawan. Kenapa pada posisi ini tidak diambil dengan pion saja? Maka kontrol yang ada di peta E4 ini akan berkurang kawan. Maka kuda bisa menempati peta E4 ini, ancam menteri, ancam kuda kawan. Jadi double ancaman. Pion tidak akan berani ambil kuda karena posisi pionnya kena pin terhadap menterinya. Kuda tidak akan berani pukul kuda karena ancaman skakmat 1 langkah. Jadi hitam akan kehilangan kudanya jika pada posisi ini sampai berani ambil pion ini. Oleh karena itu tadi, hitam memilih membackup menterinya terlebih dahulu dengan beteng di D8. Dan Nihal Sarin melanjutkan untuk berpukul pion, dan Nihal Sarin untuk sementara unggul 1 pion. Tidak dipukul balik menggunakan pion karena posisi rajanya akan semakin terbuka di lajur G kawan. Engine lebih menyarankan memainkan pion G5 kawan untuk mengusir kuda. Memang belum ada ancaman skakmat karena kuda bisa menempati peta E8, menjaga peta G7 dari ancaman skakmat. Barulah sekarang putih mempunyai kesempatan tempo mengeluarkan betengnya di sini. Sikat kuda, skakmat di sini.
menteri ke F8 menjaga peta ini kawan. Kalau sekarang beteng pukul kuda masih bisa dipukul balik oleh beteng, peta G7 akan aman. Dan di sini mungkin putih akan bisa melanjutkan kuda F3, kuda B3, beteng H3, persiapan ditumpuk di lajur E nanti bisa dilanjutkan oleh putih. Tapi Nihalsarin memilih untuk ambil pion ini dan mungkin akan melanjutkan nanti pukul pion G kawan, beteng A6 berkoneksi dengan menterinya, dan Nihalsarin melanjutkan dengan pion F pukul pion G6 dipukul balik oleh pion F. Memukul balik menggunakan pion H merupakan langkah yang lebih kuat. Di sini kawan, beteng E1 dan menteri hitam F8. Incar pion apakah nanti didukung oleh kudanya di sini ataupun kudanya bisa memblokade akses memutus koneksi beteng pion ini kawan, sehingga pion bisa diambil ataupun juga kuda nanti memberikan pressure bagi pion F4 dengan dukungan menteri. Dibiarkan saja oleh Nihalsarin, dia mengaktifkan kudanya ke F3 dan kuda hitam memilih ke peta ini kawan, ke peta H5. Engine menyarankan kuda ini ke peta E4 kawan, lebih kuat ataupun beteng ini bergeser ke D6. Tapi kuda memilih ke peta H5, memutus koneksi beteng pion sehingga pion bisa diambil oleh menteri ataupun juga mengincar pion ini kawan. Dibalas dengan kuda G5, memberikan ancaman garbuan bagi menteri bagi beteng, dan hitam melanjutkan ambil pion F4 dengan kuda, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik pukul pion F4 dengan menteri, menantang pertukaran menteri. Ataupun jika kalian ambil pion ini terlebih dahulu, ancamannya juga cukup serius kawan, putih akan mengorbankan beteng di E8 skak. Setelah dipukul oleh beteng hitam, menteri akan ambil pion D5 skak. Kalian mau membackup, memblokade dengan beteng, kuda siap menghantam. Kalau bergeser ke peta ini kawan, ancamannya apa? Ancamannya adalah menteri tewas kawan. Oke, tidak perlu perpanjang variasi ini. Di sini hitam tadi ambil pion F4 dengan kuda yang merupakan pilihan yang salah. Mungkin kuda juga untuk membackup peta yang ada di peta E6 dari ancaman garbuan ini kawan. Di sini beteng putih naik ke peta H4 ancam kuda. Kuda terpaksa mundur ke peta H5 dan di sini putih tidak terburu-buru bermain dengan langkah kuda ke E6 kawan. Di sini beteng sikat kuda terlebih dahulu untuk merusak bangunan pion hitam agar raja hitam semakin terbuka kawan. Ya memang dibilang putih pun juga mempunyai posisi raja yang sedikit terbuka. Di sini putih mempunyai kesempatan untuk ambil beteng hitam sekali lagi, jadi komposisinya nanti kembali seimbang kawan. Tapi perbedaannya adalah struktur pion yang membedakannya nanti. Langsung disikat oleh beteng hitam, dipukul balik oleh beteng putih. Menteri F7 ancam beteng, menteri E3 backup beteng, dan sekaligus ingin bergeser mungkin melakukan skak di sini kawan atau yang lain nanti. Dan beteng F8 memberikan ancaman serius, ancaman skakma jika menteri putih sampai berani meninggalkan pion F2-nya. Di sini beteng E7 ancam menteri, menteri bergerak ke peta F4 menantang pertukaran menteri di sini. Terlebih dahulu beteng G7 skak. Terpaksa raja ke peta H8 dan sekarang menteri pukul menteri, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya beteng bergeser ke lajur B kawan. Kenapa tidak bergeser ke lajur-lajur ini saja? Sama memberikan ancaman skakmat di baris belakang maksud saya kawan. Beteng mempunyai tempo nanti. Jelas raja ini akan bergeser ataupun beteng mundur. Jadi dia akan pukul pion pusat ini kawan. Maksudnya pion B5 dan nanti mempunyai tempo untuk mengejar dua pion lainnya. Raja ke G8. Beteng ambil pion B5 dan salah satu pion berikutnya akan tewas. Pion didorong maju, pion pukul pion. Di sini pion A4. Baru nanti ambil pion ini. Dan di sini beteng ambil pion H5. Beteng ambil pion D4 dan beteng G5 skak. Di posisi ini Petrosian menyerah. Karena sudah jelas putih unggul 2 pion dalam permainan endgame beteng versus beteng dengan keunggulan 2 pion. Dalam level atas kawan sangat sulit untuk berharap remis. Kalau unggul 1 pion masih bisa remis. Tapi lihat juga posisi raja serta beteng yang lain. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan dengan langkah raja bergeser ke peta G8, beteng putih siap naik untuk ancam pion di sini kawan. Dan apabila hitam juga ancam pion di sini kawan, beteng akan ambil pion di sini, beteng hitam ambil pion yang ada di peta B2. Beteng siap bergeser, ancam pion atau mendukung pionnya untuk maju kawan.
raja pasti akan bergeser ke peta G8 dan di sini benteng bisa ambil pion di sini terlebih dahulu. Jika raja menggeser atau maju ke peta ini untuk mendekati pion kawan, maka di sini benteng bisa main ke peta A6 ataupun ke peta A8 kawan. Percuma juga pion ini dijaga terus. Dia harus concern satu pion untuk bisa promosi kawan. Atau pada posisi seperti ini kawan, jika raja bergeser ke peta ini, benteng putih siap digeser memberikan ancaman skakmat di sini. Jadi raja akan bergeser lagi. Di sini benteng bisa bermain ke peta B7 terlebih dahulu untuk menjaga pion membatasi ruang gerak raja kawan sambil membuat langkah menunggu. Ya, mungkin benteng akan ke peta D6, mungkin ambil pion. Di sini benteng A7. Silakan ambil pion ini, tapi putih akan mempunyai dua pion terkoneksi seperti ini kawan, sangat sulit dibendung. Oke, sampai di sini saya tak akan perlu melanjutkan lagi sampai promosi atau sampai skakmat kawan. Kalian pasti lebih mudah juga untuk mengotak-atiknya. Itulah kawan ide dari Nihal Sarin saat membongkar permainan hitam lewat sisi kanan papan tanpa melakukan rokade lagi. Memang tadi akhir-akhirnya juga dalam permainan endgame benteng versus benteng, tapi Nihal Sarin mempunyai keunggulan dua pion. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.